Haleluya, selamat pagi dan salam sejahtera kepada sidang pendengar yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian firman Tuhan. Pagi ini menggunakan nas dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga 5 untuk dorongan bersama. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Nas ini merupakan perkataan Musa kepada umat pilihan di suatu dataran di Moab. Setelah mereka melewati 40 tahun perjalanan di padang gurun, Musa mengingatkan mereka supaya merenung semula keadaan perjalanan yang telah mereka lalui atas kehendak Allah selama 40 tahun itu. Selama mereka mengharungi perjalanan padang gurun, mereka dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pakaian mereka tidak pernah menjadi buruk dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Ini bermakna mereka disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Namun ada kalanya Tuhan membiarkan mereka lapar dan Tuhan memberikan mereka makan mana. Ada kalanya membiarkan mereka ketiadaan air untuk diminum. Kemudian Tuhan memberikan mereka minum air yang keluar dari gunung batu. Mengapakah Tuhan membiarkan mereka mengalami situasi-situasi sedemikian? Di dalam ayat 2 menyatakan maksud Tuhan di sebalik situasi itu ialah supaya mereka merendahkan hati dan untuk menyatakan apa yang terkandung dalam hati mereka. Apakah bertetap berpegang kepada perintahnya atau sebaliknya? Ini bermakna Tuhan mahu mereka bersyukur dan menghargai kebaikan Tuhan dengan tetap berpegang kepada perintahnya. Melalui nas ini mengingatkan kita pada hari ini, kita perlu sentiasa merenung atau mengimbas kembali sejarah perjalanan kehidupan kepercayaan kita, supaya dengan demikian kita dapat mengerti kehendak Tuhan, menyadari bimbingan dan latihan Tuhan, serta bersyukur dan menghargai hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ada kalanya melalui situasi yang kita lalui dapat menampilkan keadaan diri kita yang sebenar, menonjolkan dalaman pribadi kita yang sebenar. Dengan demikian, kita dapat mengenali diri kita yang sebenar dalam situasi yang sebenar. Jika kita melihat penyebabnya dari sudut faktor manusia dan keadaan,
Tentu saja kita tidak dapat menyelami secara mendalam maksud dan kehendak Tuhan. Namun jika kita merenung dari sudut iman kepercayaan sendiri, tentu saja kita akan memahami kehendak Tuhan, yaitu Ia menghendaki kita supaya merendahkan diri dan tetap berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Oleh itu, di dalam Filipi pasal 3 ayat 15 dan 16, Rasul Paulus pernah berkata, "Marilah kita yang sempurna berpikir sedemikian. Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.